Saiki misale aku bengok, wah, jero ana wong nangis. Kuwi ora mergo aku bengok. Allah ndelok bengokku iki mengharukan mergo aku mikir bocah kae, jur Allah mengabulkan bocah kae jur digawe nangis. Ning ora mergo bengokanku. Gemalan tak cuk, misale jur ana campur karo zat-zat jin, campur meneh karo kimia apa jenenge tenan, ya. Itu main Gusti Allah wah mesake ketok pengin udan nganti menyan-menyan diobong alah yo tak duke udane kan ngono sebenarnya gitu kan orang jur mergo ana menyan jur udan mudhun ora lha iya coba jenenge gawe cara liya glepak-glepak koyo bayi terus malaikat nanti kok gusi kok sakit kok pun dikai udan ya wis kono kayak udan ning ora jur artine nek arep udan kaya lo ora menuki peristiwa itu loh Mas kita ini nggak paham gitu Nabi Musa membelah segoro jret apakah karena Nabi Musa ini jur segoro itu belah ora Nabi Musa ngene jur Gusti Allah dawuh segoro nek kowe dijemok karo tongkat Musa nyigaro dadi sigarnya segoro karena Allah lho Nabi Musa menjadi biasa kalau bakal jur ngene ya peristiwanya menjadi ngene gitu sudahlah semua berkenan Allah dan dosa tidaknya seseorang tergantung niatnya. Kalau dia menyimpulkan bahwa menyan itu bisa menurunkan hujan, baru dia yang disebut makruh tadi karena tidak jelas secara ilmu. Itu loh. Wong saiki paduwe dadi anak ora iki Gusti Allah. Ora mergo iki wis tak bengi, ora iso. Ora iso kowe kepengin cawe tok ora iso, sing iso madoni. Madoni iki kok madoni kalau padu kan madoni isone yang ping penak sederet kuwi meteng rameteng kuwi berkenan Allah aja njur kowe menyimpulkan mergo tak tuloni njur meteng ora kok tuloni kok nganti pekungkang sederet urung mesti meteng kok WA malah meteng mau makro mau kanan terletak pada benar tidaknya hubungan kita dengan Allah di dalam anggapan-anggapan kita kan begitu bukan karena peristiwanya nggak ikut apa-apa semua Allah malufin gitu Mas jadi dinikmati aja so-iso seorang tanya sama Kiai Kanjeng tahun baru tahun 2000 berapa di Taman Mini sama Roma Irama kita pentas untuk tahun baru Kiai Kanjeng dan Roma Irama dan kita kan bukan grup hebat kayak Roma Irama apa jenis soneta grup maka Roma Irama dibutuhkan panggung kau wede nganggo payung terus dikai papan ning ngarepe Kiai Kanjeng ora nganggo payung iya tahun 2003 atau 2000 berapa mau masuk 2000 jadi ulang apa tahun baru besar-besaran di Taman Mini wes pentas mulai jam 10 ngono kae ku pas old and new jam 00 itu nanti saya yang ngomong gitu ya. Nah, jam 11 munggah Roma Irama Kiai Kanjeng Roma Irama baru kita lagi. Pas Kiai Kanjeng pentas Roma Irama pentas tidak hujan. Kiai Kanjeng pentas tidak hujan. Dia menjelang jam 00 hutan terus aku kudu pidato hari ini ono kae Sutara hutan daweres Mas iki panggungnya Roma Irama Kiai Kanjeng ning arep Rano Payone udane iki miring Mas set mlebu iki Kiai Kanjeng ora kena kene kebus Kiai Kanjeng gareng sing sonetane mergo udane miring. Ngapunten Cak. Kula mboten ngertos nek panjenengan ingkang iku apa.
Jadi dia merasa bahwa aku paman hebat. Udan terus kok malah sing payungan sing kena, sing ora payungan ora kena. Dia aku sedih banget ora. Kuwi Gusti Allah iki meng Dril udane gawe miring ya. Udane miring, makanya ujannya ada batas atau dalam jenis udan kono ora. Jadi ada batas pinggirnya. Nah, iki pas ning pinggir. Nah, sing pinggir iki mlebu rene, sing kene ora udan nanti kono ora udan. Gitu loh. Yo coba ya panjenengan Gusti Allah ning mau. Kayak mesake kiri-kiri kae. Ada supaya jauh nanti kayak payung malah karena beliau mesake karena beliau udah di enggaknya sedikit. Ini rasa bangga, rasa menganggap kita hebat. Pokoknya bebaskan dirimu dari kebanggaan dunia. Tidak ada yang hebat. Rumus kita sangat jelas. La haula wala quwwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Jadi saya insya Allah tidak akan keder terhadap segala macam ujian atau hinaan siapapun padaku, karena aku itu sekedar menjalankan udan miring. Jadi kalau hujan deras, kita sedang ngaji atau ada kegiatan positif, kita ingin coba minta sama Allah supaya hujannya dialihkan, maka mohon ini doanya, ya. Dan jangan menyimpang. Misal kita gunakan perangkat lain yang justru bertentangan bukan hanya dengan ayat. Ada seorang lelaki datang seperti yang saya kisahkan. Dia mengadukan pada Rasulullah bahwa ada kesulitan, untanya tidak berasa beraktivitas dengan sempurna, ya terpotong sebagian aktivitas niaganya karena hujan terus-menerus datang dengan hikmah tertentu. Ingat, karena hikmah tertentu. Di antara hikmahnya adalah lahirnya doa ini untuk bertanya pada Nabi kalau sedang hujan deras-derasnya kita minta ya kepada Allah setidaknya untuk memalingkan atau misalnya berhenti sejenak karena ada aktivitas yang kita tunaikan dan Allah Maha tahu itu, ya, bagaimana cara memohonnya. Baik. Kemudian qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Apa doanya? Akhirnya Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ulang ya. Ini versi yang paling singkatnya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin teruskan versi lengkapnya, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dharabi wal audiyati wa manabitis syajari. Baik ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin cukupkan sampai di sini, ya, itu boleh. Boleh. Dan kalau kita bisa lakukan, minta sampai 3 kali. Ya, 3 kali ini adalah kebiasaan Nabi. Kalau berdoa atau meminta, beliau selalu meminta 3 kali umumnya. Ya, atau berdoa dibacakan sebanyak 3 kali. Itu nanti ada di hadis Muslim. Kalau kita ngaji di Sahih Muslim, kita temukan kebiasaan Nabi meminta, berdoa, memohon sampai 3 kali. Boleh kita katakan Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mohon alihkan hujan ini yang sedang menimpa kami dengan derasnya ke tempat lain sesuai kehendak-Mu ya Allah. Mungkin di bukit-bukit, mungkin di lembah-lembah, atau tempat yang Engkau kehendaki karena hikmah-Mu. Ya kan? Allahumma hawalaina wala alaina. Dan mohon ya Allah sekiranya tidak di tempat ini yang kami sedang beraktivitas atau kami sedang mendekat kepadamu. Itu dibacakan 3 kali. Maka apa yang terjadi? Ketika dibacakan itu, fan qata'at wa kharajna namshi fis syamsi. Masya Allah. Tiba kemudian hujannya berhenti. Nah, ini kisahnya viral. Hujannya berhenti dan kami melihat cuaca kembali cerah. Nah, ini diantara tuntunan dalam hadis yang menjawab segala fenomena berkehidupan. Jadi di Islam tuh alhamdulillah semuanya lengkap. Dan berbahagianya kita tinggal di Indonesia khususnya, dasar bernegara kita, berbangsa kita diikat oleh Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi saya sering katakan kita bukan negara agama, tapi spirit berkebangsaan kita, spiritnya adalah beragama, menerapkan nilai-nilai berketuhanan. Sebagai Muslim, kalau kita mengalami satu situasi hujan yang deras, sedangkan kita sedang punya kegiatan yang bermanfaat, maka amalkan sila pertama itu, berketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di antara wujudnya adalah pasal 29 ayat 2 dengan meningkatkan ibadah.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini bagian dari ibadah kita. Jadi kalau hujan deras, kita sedang ngaji atau ada kegiatan positif, kita ingin coba minta sama Allah supaya hujannya dialihkan, maka mohon ini doanya. Ya, dan jangan menyimpang. Misal kita gunakan perangkat lain yang justru bertentangan bukan hanya dengan ayat, dengan hadis. Ini bagi muslim ya. Bagi seorang muslim. Jadi ini khusus tuntunan bagi orang Islam yang ada di sini pedomannya. Nah, jangan mengerjakan yang Allah nggak suka. Hujan itu kan ketetapan Allah. Ya, terus kalau kita melakukan yang tidak disukai Allah, itu bertentangan bukan hanya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi juga dengan dasar berkebangsaan kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan tafsirnya tadi Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat kedua. Jadi bacakan doa ini. Ya, kalau mau lagi kita tambahkan nih. Ya, ini biasanya lebih cepat, nggak nunggu lama nih, nggak nunggu lama. Bacakan yang ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Bacakan 3 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian setelah itu kita bertawassul. Ya, kalau mau cepat bisa dengan 2 cara. Satu misalnya dengan Nabi SAW. Ya, kita memohon misalnya Allahumma bihaqqi nabiyyikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bisa dengan menggunakan Al-Qur'an. Karena semua apa yang tadi Allah tetapkan kan di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Jadi kita gunakan Al-Qur'an dan juga kita gunakan Nabi yang menyampaikan semua hadis-hadis yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa kita katakan misalnya bisa membaca di antara surah-surah Quran misalnya ada Al-Masad. Ya, yang dikenal dengan surah Al-Lahab itu, Tabbat yada abi lahabin wa tab, itu bisa dibacakan. Ya, karena di antara fadilah surah Al-Lahab itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berketuhanan dan menghindari segala hal yang tidak Allah sukai. Jadi membangun kedekatan dengan Allah, ya, dan menolak segala yang tidak disukainya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan aktivitas, misalnya kita sedang ngaji nih, kan ngaji itu membangun kedekatan, ya kan? Ya, sedangkan tiba ketika sedang mengaji misalnya Allah turunkan hujan untuk menguji kita bagaimana mendekat kepada Allah, mintanya seperti apa. Nah, itu boleh misalnya digunakan surah Al-Lahab atau Al-Masad. Bacakan 3 kali juga, Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai dengan selesai. Bisa gunakan Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa baca 3 kali terus sampai selesai. Ya, setelah itu berdoa. Ya, bisa kita pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi qur'anika ya Allah wa bihaqqi hurufihi ya Allah al-ajibah ya an-nafi'ah. Ya, mohon Allahumma ya Allah ya la tunzil ilaina ya Allah ya arhamar rahimin al-matara fi hadzal waqt ya Allah khina taqarrabna ilaika ya rabbal alamin. Boleh kalau tahu bahasa Arab. Ya Allah, mohon jangan dulu turunkan hujan pada kami saat ini ketika kami sedang mendekat kepadamu ya Allah. Atau sesuai redaksi hadis, Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina. Bacakan 3 kali, minta dengan penuh keikhlasan. Itu nggak nunggu lama, karena hadisnya mengatakan kalau ikhlas benar seketika akan berhenti. Dan nanti ada bab lain lagi untuk meminta. Semuanya ada. Alhamdulillah ada solusi, ada jawaban. Jadi bagi umat Islam, insan beriman, jauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak Allah sukai, menggunakan sesajian, hal-hal yang tidak tepat misalnya, atau menggunakan jasa-jasa yang memang orang yang dimaksudkan boleh jadi jauh dari Allah, nggak kenal Allah, mengerjakan perbuatan yang nggak Allah sukai. Maka jangan harap keberkahan akan turun di tempat yang kita pijak, karena syarat berkah itu cuma 2, iman dan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa, mengerjakan semua perintah dengan baik, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan buka segala pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan di antara keberkahan itu turunnya hujan yang berkah atau berhentinya hujan yang sekiranya bisa melahirkan musibah. Demikian, semoga bermanfaat sebagai panduan berkehidupan sekaligus mengimplementasikan dasar-dasar kehidupan berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.